Pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi telah usai. Sebuah pertandingan yang tak terbayangkan akan berakhir seperti ini. Indonesia yang pada round sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandangnya dan mengalahkannya 2-0 ketika bermain di Gelora Bung Karno, kali ini Indonesia menelan kekalahan yang sangat menyakitkan. Indonesia harus mengakui keunggulan 3-2 dari Arab Saudi. Indonesia sejatinya bermain cukup baik di awal laga. Hal itu paling tidak bisa dilihat di 5 menit awal pertandingan. Indonesia mulai mengambil alih serangan terlebih dahulu. Indonesia mencoba menyerang dari sisi kanan terlebih dahulu. Di sisi kanan Indonesia ada nama Miliano Jonathan yang cukup membuat kerepotan bek kiri dari Arab Saudi. Beberapa kali di awal laga, bek kiri Arab Saudi tertinggal dalam menjaga Miliano. Melihat hal itu, Miliano terus memborbadir sisi kiri Arab Saudi. Umpan-umpan terus mengarah ke Miliano Jonathan. Yakob Sayuri yang berada di sisi kanan juga ikut membantu serangan dengan membuka ruang dengan gerakan-gerakannya. Puncaknya di menit keempat, Miliano Jonathan yang ketika itu telah berhasil melewati bek Arab Saudi tiba-tiba ditekel keras oleh Altam Bakti yang mengakibatkan dirinya harus menerima kartu kuning dan Indonesia mendapat tendangan bebas dari sisi kanan. Tendangan bebas itu kemudian dieksekusi oleh Dian James. Dian James yang menggunakan kaki kiri langsung mengirimkan umpan ke kotak penalti. Namun umpan tersebut tak menemukan sasaran tetapi justru mengenai pemain Arab Saudi yang mengakibatkan corner untuk Indonesia. Namun saat akan menuju korner, tiba-tiba Jaitzis berlari ke arah wasit dan memprotes bahwa telah terjadi sesuatu di kotak penalti Arab Saudi. Awalnya para pemain yang berada di lapangan tidak menyadari hal itu, namun setelah melihat replay nampaknya bola sempat mengenai tangan pemain Arab Saudi. Betul saja, wasit yang saat itu bertugas langsung berlari menuju layar VAR untuk mengecek kejadian tersebut. Wasit cukup lama mengecek kejadian itu berulang kali karena dianggap ada pemain Indonesia yang berada dalam posisi offside. Namun setelah berkonsultasi dengan wasit di ruangan VAR, akhirnya wasit utama Al-Ali memutuskan bahwa tidak ada offside dan pemain Arab Saudi melakukan handsball di dalam kotak penalti. Para penonton awalnya bertanya-tanya siapa penyerang Indonesia yang akan mengambil penalti itu. Ternyata dari nama-nama yang ada, yang justru seorang bek yang mengambil eksekusi penalti tersebut. Ia adalah Kevin Dix. Tentunya ketika seorang bek yang mengambil tendangan penalti akan ada kekhawatiran bahwa tendangannya akan melambung karena sudah terbiasa membuang bola jauh ketika berposisi di bek. Namun untungnya, ketika Kevin Dix mengeksekusi penalti tersebut, ia sangat tenang dan berhasil mengarahkan tendangannya ke sisi kanan gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Nawaf Al-Akidi. Meskipun kiper Arab Saudi berhasil menebak arah tendangan Dix, tetapi ia tak mampu menahan kerasnya tendangan tersebut dan membuat bola bersarang di gawangnya. 1-0 untuk Indonesia. Keunggulan ini harusnya bisa membuat Indonesia bermain jauh lebih tenang dan bisa terus menekan Arab Saudi. Namun Arab Saudi tak tinggal diam, Arab Saudi justru mengambil alih serangan dan membangun momentum untuk mencetak gol balasan. Entah apa yang terjadi dalam skuad Indonesia, para pemain justru terlihat seperti panik. Para pemain Indonesia justru membuat kesalahan sendiri dan bermain tanpa koordinasi yang baik satu sama lain. Melihat kondisi ini, Arab Saudi melalui Salem Al-Dawsari terus menekan dari sisi kiri. Arab Saudi berhasil melepaskan tendangan-tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti yang sangat membahayakan. Dan betul saja, pada menit 17 Arab Saudi berhasil mencetak gol balasan melalui tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi bernama Saleh. Usai gol penyeimbang ini, permainan timnas tak kunjung berkembang. Permainan Indonesia tak seperti biasanya yang bisa melakukan umpan-umpan 1-2 bahkan di daerah pertahanan lawan. Kali ini beberapa pemain tampak underperform. Arab Saudi terus menekan Indonesia yang membuat Indonesia kocar-kacir di pertahanan sendiri. Selain itu, para pemain Indonesia nampak kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Para pemain cukup sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang mestinya tidak perlu dilakukan. Contoh yang paling nyata adalah ketika Yakob Sayuri menarik baju pemain Arab Saudi di kotak penalti. Sejatinya pemain Arab Saudi sudah tak mampu lagi mengejar bola umpan yang mengarah ke gawang. Namun karena Yakob Sayuri menarik baju pemain tersebut, akhirnya wasit kembali menuju layar pengecekan VAR dan memutuskan memberi hadiah penalti ke Arab Saudi. Awalnya tampak Salem Al-Dawsari yang akan mengambil penalti tersebut. Namun ketika akan mengeksekusinya, tiba-tiba bola diberikan ke rekannya Firas Al-Buraikan. Nampaknya Salem masih trauma dengan eksekusinya pada round 3 lalu. Firas Al-Buraikan yang ditunjuk menjadi eksekutor penalti mengarahkan tendangannya ke sisi kiri gawang Indonesia. Arah tendangan Firas sebenarnya bisa dibaca Martin Paes, namun tendangannya begitu keras sehingga Paes tak mampu menahannya dan membuat bola bersarang di gawangnya. 2-1 Indonesia tertinggal. Keunggulan ini bertahan hingga turun minum babak pertama. Babak kedua dimulai dengan harapan pemain timnas bisa mengembangkan permainan dan bisa mencetak gol untuk merubah keadaan. Namun lagi-lagi Arab Saudi dengan keunggulannya bisa mengontrol permainan. Arab Saudi yang telah unggul bermain jauh lebih santai dan tenang. Saudi terus menggempur pertahanan Indonesia dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Saudi nampaknya sisi laha Indonesia ada di titik itu.
Serangan Arab Saudi yang terus-menerus datang, tangan bisa lagi dihalau oleh para pemain Indonesia. Striker Arab Saudi, Firas Al-Buraikan lagi-lagi berhasil mencetak gol ketiga. Kali ini ia berhasil memanfaatkan bola muntah, hasil tendangan dari luar kotak penalti. Kemudian ia langsung menyambar dan mencetak gol ketiga Arab Saudi. 3-1 Saudi unggul atas Indonesia. Setelah unggul 3-1, Arab Saudi tambah bermain dengan percaya diri dan tenang. Arab Saudi terus-menerus menggempur pertahanan Indonesia. Beberapa kali Arab Saudi bahkan bisa menembus ke kotak penalti Indonesia. Beruntung gawang yang dijaga Martin Paes ketika itu masih berhasil diamankan. Pada sekitaran menit ke-65, Indonesia akhirnya mengganti pemain. Ole Romeni yang tidak menjadi starter, masuk menggantikan Ragnar Oratmangun bersama dengan Tom Hey menggantikan Miliano Jonathan. Masuknya dua pemain ini membuat serangan Indonesia menjadi lebih hidup. Kehadiran Ole paling tidak memberi ancaman dan membuat lini pertahanan Arab Saudi menjadi tidak nyaman. Ole terus membuka ruang dan terus memberi tekanan ke bek lawan. Alhasil, pemain Arab Saudi banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Contoh yang paling nyata adalah ketika Ole masuk, pemain Arab Saudi justru melakukan handsball di kotak penalti yang membuat Indonesia mendapat penalti lagi. Kevin Dix yang ditunjuk menjadi eksekutor sukses menyarangkan bola di gawang Arab Saudi lagi. 3-2, Indonesia masih tertinggal. Indonesia sebenarnya mendapat kesempatan untuk terus mengurung Arab Saudi pada menit-menit akhir. Hal itu terjadi setelah Arab Saudi menerima kartu merah. Mohamed Kano harus menerima 2 kartu kuning usai dirinya dianggap mengulur-ulur waktu ketika akan melakukan lemparan ke dalam. Setelah menerima kartu kuning pertama, Kano terus memprotes wasit dengan keras. Wasit yang melihat hal itu sudah berlebihan, langsung menghukum Kano dengan kartu merah. Kartu merah untuk Arab Saudi ini tampaknya terlambat bagi Indonesia. Pasalnya kartu merah itu diterima Arab Saudi pada menit ketiga injury time. Sementara injury time yang diberi wasit hanya 9 menit. Tentunya dengan sisa waktu yang ada ini tak cukup untuk membuat Indonesia mencetak gol penyeimbang. Alhasil hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi 3-2. Indonesia kalah 3-2 dari Arab Saudi, sebuah hasil yang tak pernah terbayangkan oleh semua penggemar timnas. Meskipun Indonesia memiliki 1 pertandingan lagi melawan Irak, namun kekalahan ini membuat peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia menjadi berat dan sangat kecil. Tentunya evaluasi harus dilakukan oleh tim kepelatihan, mulai dari pemilihan line up hingga strategi yang akan diterapkan di pertandingan. Melawan Irak, Indonesia dipastikan harus meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Maju terus Garudaku!